warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Al-fadha ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin wa jami' a'immatir rasyidin wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha aina makanu ususan sultan alias Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina An-Naqsabandi wa Sa'bil Hasan Asy-Syadzili wa Sa'bil Abbas Ad-Dijani wa Sa'id Ibrahim Ad-Dasuki wa Sa'amad Al-Abadawi wa Sa'amad Ar-Rifai wa Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa al-musannif amadana-Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakati wa anwari wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Amin. Pembahasan kita akhir sunnah hayat, ya. Ini last kita kemarin yang terakhir kita bahas yaitu fa innahu yastari wa yaqbidul yumna ilal musabbihata fa innahu yushiruha mutasyahidan, yaitu menggenggam tangan yang kanan sambil memberi isyarat, yang kiri dilepas begini. Nah, ini sunnah hukumnya ketika tasyahud. Itu terakhir pembahasan kemarin. Kemudian kita sekarang masuk di sunnah hayat yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu wal iftirash. Wal iftirash fi jami'il jalasat, yaitu duduk iftirash di seluruh duduk di dalam solat. Di seluruh duduk di dalam solat kecuali duduk tahiyat akhir. Di seluruh duduk di dalam solat itu pakai duduk iftirash. Al-waqi'a fi shalah ka julusil istiraha, seperti duduk istirahat. Wal julus baina sajdatain, duduk antara dua sujud. Makanya kemarin ada di terjemahan itu kemarin duduk antara dua sujud. Nah, itu diartikan duduk istirahat. Salah, ya. Duduk antara dua sujud itu rukun, duduk istirahat itu sunnah, duduknya sama. Nah, ketika kesalahan di dalam menerjemah, maka hasilnya akan berbeda jauh sekali. Kemudian wajulus tasyahudil awal, duduk istirahat, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud awal. Kemudian tasyahud awal wal iftirasu ayyajlisa syakhsu ala ka'bihil yusra ja'ilan zahraha lil ardi wa yunsibu qadamahul jumna wa yadu bil ardi atrafal asabi. Yang namanya duduk iftirash yaitu menduduk di atas kaki, apa kita bilang nih, telapak kaki kiri, menjadikan punggung telapak kakinya nempel di bumi, kemudian dia duduk di atas telapak kakinya, yang seperti kita biasa praktekkan tuh, itu namanya iftirash. Belum lagi wa yunsibu qadamahul yumna, dan mentegakkan kaki yang kanan, apa namanya nih, telapak kaki yang kanan ditegakkan.
ditegakkan. Kalau yang satu dibaringkan yang kiri, diduduki di atasnya, yang kanan ditegakkan. Wa yadul arda atrafal asabi, dan ujung-ujung jari ditaruh di bumi asal li jihadil kiblah, menghadap ke kiblat. Jadi ujung jarinya ditekuk. Betul bang? Ditekuk ujung jarinya menghadap ke kiblat. Telapak kakinya berdiri tegak, kemudian jari-jarinya menghadap ke kiblat. Itu namanya duduk iftirash, yang biasa kita lakukan lah. Ya, saya rasa dah paham semua, tak nak kita praktekkan lagi. Karena di Indonesia ini paling apa kita bilang taat untuk masalah duduk ni. Kalau orang-orang daerah-daerah sana, di Arab sana duduk terserah dia lah. Pokoknya duduk saja. Ya. Coba aku nak tes satu. Rangga, engkau duduk istirahat sini. Sini, maju. Sini. Duduk iftirash. Praktekkan duduk iftirash. Madep ke sana biar orang tengok kaki kau. Iftirash. Macam mana tadi? Kaki kiri duduk tahiyat awal. Tengok yang sebelah kanan. Tegak, ditegakkan. Coba setegak mungkin yang kanan. Yang kanan ditegakkan. Lurus. Coba bisa tak? Itu dah boleh. Okey. Begitu dah. Okey. Jadi jari-jarinya menghadap ke kiblat. Dan itu namanya sunnah hayat. Kembali lagi, namanya sunnah hayat. Umpamanya ada orang yang duduk, kakinya ditumpuk dia gini, itu juga hukumnya tetap sah solatnya. Tidak wajib menghadapkan jari itu ke kiblat. Kembali lagi, hukumnya sunnah hayat. Jadi kalau ada orang umpamanya duduk, dia didudukin dia gini, kan ada kan, ditumpuk dia gini, didudukin dia, itu sah, solatnya tetap sah. Karena solat duduk iftirash ini hukumnya sunnah hayat. Sunnah. Bukan maksudnya saya ni bukan berarti kita tak usah duduk gitu, tidak. Maksudnya ni kita ni perlu tahu juga. Kalau ada orang tak duduk gitu, jangan kita komplain, kita salahkan dia. Itu macam mana tu, tak sah tu, kakinya, jarinya tak menghadap ke kiblat. Boleh, tak ada masalah. Jadi kita yang nampak terlalu pemahaman kita yang terlalu sempit. Tetapi yang terbaik macam mana? Ya iftirash lah tentu yang terbaik, karena itu hukumnya sunnah. Cuma ketika orang tidak melakukan yang seperti itu hukumnya tetap sah. Atau orang tahiyat akhir duduk, kaki ditumpuk gini, didudukin dia. Tahiyat akhir nih, sah apa tidak? Sah. Karena duduk tawarruk tahiyat akhir itu hukumnya sunnah. Gitu. Tapi kadang-kadang kita kira, apalah orang ni duduk tahiyat macam gitu. Kan? Maksudnya okey, tak apa-apa, dia salah, memang salah, tidak melakukan sunnah. Tapi jangan sampai kita ini batal ini. Karena apa? Kakinya tak menghadap ke kiblat, jarinya enggak. Yang menghadap ke kiblat ini di dada. Yang wajib menghadap ke kiblat ini dada. Ini wajib menghadap ke kiblat. Jadi kalau ada orang solat, umpamanya sana kiblat, dia dadanya ke sana tapi mukanya ke sana, enggak sah solatnya. Berbeda kalau dia dadanya ke sana tapi mukanya ke sana, itu masih sah solatnya. Jadi yang wajib menghadap ke kiblat itu dada, bukan muka. Bukan muka. Ini yang menghadap ke kiblat. Kadang-kadang orang begitu solat sampai sempit dia gini, mukanya ke sana. Kan? Sempit. Jadi yang menghadap ke kiblat ini dada nih. Itu yang menjadi standar. Makanya orang solat toleh kanan, toleh kiri makruh, bukan batal. Makruh, bukan batal. Tapi kalau dadanya yang lari, batal lah, karena solatnya tidak menghadap ke kiblat. Itu seperti itu. Itu iftirash. Umpamanya tahiyat akhir kau pakai iftirash, ya tetap sah, cuma tidak melakukan sunnah tawarruk. Kalau tahiyat akhir dia tawarruk. Tahiyat akhir itu tawarruk.
Kemudian wa tawarruk fil jalsatil akhirah, tawarruk untuk duduk yang paling akhir, yaitu tahiyat akhir. Min jalasatis shalah wa ya julusu tasyahud al akhir wa tawarruk misal iftiras illa annal musalliya yukhriju yasarahu ala hayatiha bil iftiras min jihadi yaminihi wa yalsiku warikahu bil ardi amal masbuku wasahi wa yaftarisani wa la yatawarrakan wa taslimatus saniyah. Kemudian yang terakhir duduk tawarruk, yaitu seperti kita duduk tahiyat akhir. Begitulah kita yang biasa kita lakukan. Sekarang orang duduk tahiyat akhir, tahiyat awal tadi, kakinya, mohon maaf ya, kakinya enggak gini, enggak begini kakinya. Jadi jarinya tidak menghadap ke kiblat. Jadi kakinya gini, yang kanan. Sah apa tidak salatnya? Pak, sah apa tidak? Nyandar enak di tiangnya, ditanya diam aja. Sah apa tidak? Tak berani jawab. Sah apa tidak, Bang? Sah, ya. Karena kita balik lagi, yang wajib menghadap ke kiblat itu bukan jempolnya, bukan jempol kaki, Pak, tetapi dadanya wajib menghadap ke kiblat. Itu sunnah. Tapi yang bagus macam ya, yang bagus sih menghadap lah, yang bagus sunnah katanya. Tapi umpamanya dia duduk tahiyat akhir, Pak, duduk tahiyat akhir tapi kakinya tak diginikan, yang kanan tak dimadangkan, tapi dia gini. Gak tahu kan gambarannya kan? Sah apa tidak? Berani jawab dia sekarang lah. Berarti bagus dah nikatan. Ada faedah dia nyandar di tiang. Nah, oke. Itu begitu. Jadi di antaranya kita perlu belajar ini apa kita perlu. Kita bisa membedakan mana rukun, mana sunnah, ini mana yang makro, mana yang tak boleh, mana yang wajib. Supaya apa? Ketika ada hal-hal umpamanya di depan kita tidak sesuai, kita jadi tahu gitu, tak mudah komplain. Coba kita tak belajar mana sunnah, mana wajib, mana hayat, mana abad. Tiba orang tahiyat akhir kok kakinya gini aja, tak diginikan, kata dia. Wah, ini tak betul nih, batal nih salahnya nih. Harus gini katanya. Harus. Bahasa harus itu apa artinya? Tak boleh gitu, tidak harus. Nah, itu. Saya sering dengar orang yang kayak gitu, dan bahasa mereka tuh harus gini. Seolah-olah kalau tidak gitu berarti batal atau sujud duduknya tidak sah. Enggak apa-apa bawahnya gini, ataupun kakinya sakit, dia habis main futsal dia keselio kan, gini aja kaki dia, tak diginikan umpamanya. Tak masalah. Tapi selagi bisa kita melakukan yang sempurna, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena gerakan-gerakan dalam salat itu apabila dilakukan dengan sempurna itu seperti apa kita bilang, dia juga sebagai semacam olahraga jadinya. Jadi kalau gini kan ototnya tuh tertarik ya. Jadi dia ada semacam pijatnya apa dan sebagainya. Kalau betul kita melakukan gerakan-gerakan di dalam salat. Yang terakhir yaitu wa taslimatu tsaniyah amal ula fasabaqa ana min arkanis shalah. Sunnah hayat yang terakhir yang ke-15 yaitu salam yang kedua. Mengucapkan salam yang kedua hukumnya sunnah. Sunnah hayat. Orang salat assalamualaikum warahmatullah, langsung dia pergi, sah salatnya. Dia meninggalkan satu sunnah hayat. Itu saya katakan kemarin, kalau umpamanya orang yang perutnya tak tahan, dia nak buang angin, assalamualaikum warahmatullah, udah selesaikan saja, udah selesai. Tahu saya yang kedua, daripada dia keluar terus assalamualaikum warahmatullah, dia kentut di dalam salatnya, batal dari awal sampai akhir. Karena apa? Ketika dia salam kedua ini, dia masih dalam salat, dia belum mengakhiri salatnya. Tapi kalau dia niatnya dah sekali aja udah selesai, habis itu kentut udah, jangan tidak usah salam kedua, itu salatnya sah. Namanya apa? Dia buang angin di luar salat. Jelas tak?
Ini kalau tak ngaji bingung, seolah-olah orang sholat tuh wajib salamnya 2 kali. Betul tuh? Betul tak tuh? Nah, kan ternyata satu yang wajib, satu sunnah. Itu. Kadang-kadang memang orang betul-betul perut ini tak tahan memang untuk assalamualaikum. Ini yang kedua ini memang pas pecahnya tuh di tengah-tengah ini. Jadi ngulang lagi, pas-pasan. Nah ini. Nah. Dia salam sekali atau 2 kali? Sebelum salam kedua. Si makmum wajib niat mufaraqah sebelum salam. Sebelum salam makmum ni niat mufaraqah. Niat memisahkan diri dari imam karena imam ni solatnya batal. Nah, kecuali dia assalamualaikum warahmatullah, angin keluar. Dah, tak usah salam kedua, dah selesai solat aku. Nah, ini lain. Kalau terdengar, kalau aku apa, kalau cuma bus gitu aja tak dengar, macam mana? Kata orang, Pak, ini sebelum ini apa nih? Waktu tahiyat, setelah tahiyat salam kedua apa sebelumnya kan? Kalau jamaah tidak tahu, tidak ada masalah bagi jamaah. Seorang imam dia sengaja dia batal solatnya, tapi dia tak enak sama makmum ketahuan. Tengah-tengah solat dia dapat 2 rakaat dia dah batal. Tapi memang penipu juga dia ni. Tak, aku kalau mundur macam mana ini, tak enak ini macam mana. Lanjutkan aja rakaat ketiga, rakaat keempat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan dia tetap tidak mau bicara kepada kalau solatku batal. Sampai dia balik, sampai besok tahun depan 5 tahun 10 tahun, sampai mati dia tak bilang. Ini jamaah solatnya sah semua, tak ada masalah. Yang tak sah dia sendiri, penipu. Ini. Tapi dia dosa, solat begitu dosa, haram. Itu sebetulnya namanya ibadah ini apa namanya? Ada namanya mengikut sunnah Rasulullah SAW. Itu namanya. Jadi apa dulu ditengok sahabat itu dia ya kita ngikut aja lah, ngikut aja. Kita hanya ngikut. Tapi nanti ulama membahas, tinggal ulama fikih ni bahasanya dia apa? Wajib tak gitu? Oh tak wajib. Berarti cuma sunnahnya gitu. Karena ada prakteknya dulu gitu kan, dicontohkan gitu. Tapi kurang dari itu kata orang fikih masih sah. Fikih hanya tugasnya gitu. Mana ini masih sah tidak? Masih minimalnya itu apa? Tapi secara kita sholat yang terbaik tentu mengikuti apa yang dicontohkan terdahulu. Apa yang dicontohkan terdahulu. Ini apa? Itulah yang diartikan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita tengok aja, kita contoh aja. Cuma ulama fikih nanti bahas, ini harus gini tidak? Oh, secara ini tidak. Ini sunnah saja. Ini sunnah ini. Oh, ini wajib gini. Ini tidak. Ini itu saja ulama fikih. Itu wallahu a'lam. Ya. Kau salat di belakang imam lah, masa kau salat depan imam pula? Langsung ya. Ya betul. Kalau tidak dimungkinkan, tidak ada lagi orang yang bisa berkawan dengan dia, maka dia boleh mengode jamaah yang di depan agar dia membuat soft baru di belakang supaya dapat fadilah jamaah. Tapi setelah itu ada tak orang lain gabung dengan dia di belakang? Apa dia sendiri sampai selesai?
Juga sebetulnya jangan gupu, makmum belakang ini jangan gupu ngode depan, jangan gupu dalam arti kalau sangat dia memungkinkan ada kawan dia nanti, ya tak usahlah kau kode ketepuk depan-depan dulu. Nanti ternyata di belakang masih satu sop masih penuh lagi. Kau kode-kode aku, kenapa kau kode aku? Orang banyak di belakangku. Gitu. Ini maksudnya kalau tak ada lagi orang yang bisa diajak berkawan sop di belakang. Tak ada lagi, ini dah tak ada lagi nih, kayaknya tak mungkin ya. Sudah baru ditepuk depan. Tapi kalau udah jelas ada orang datang, parkir, ada motor datang, ada orang lagi uduk, janganlah kita pakai tepuk depan lagi. Sebentar lagi orang tu pun nyambung sebelah gitu. Umpamanya tidak ada, memang begitu caranya. Mundur. Ya, dari samping yang merapatkan. Dia sholat dia tetap sah. Cuma orang fadilah jamaahnya kurang karena dia sholat sendirian di belakang gitu. Jadi sebetulnya itu untuk mengambil fadilah jamaah yang sempurna, yang sempurna gitu. Wallahu a'lam ya. Tidak apa-apa. Menurut Imam Syafi'i, orang sholat fardu boleh berjamaah dengan orang yang sholat sunnah. Boleh. Jadi orang umpamanya dia sholat isya, orang dah selesai, dah doa, kemudian para jamaah berdiri sholat sunnah, dia baru masuk ke masjid. Dia tahu orang ini sholat ba'diyah nih, tapi dia tetap bermakmum sholat isya. Imam dia sholat ba'diyah isya sunnah. Menurut Imam Syafi'i boleh. Sholat fardu bermakmum dengan orang yang sedang sholat sunnah, itu hukumnya boleh dan sah menurut Imam Syafi'i. Untuk yang di depan nggak perlu ganti niat. Yang perlu niat jamaah yang belakang. Yang depan tidak perlu mengganti niat jadi imam, kecuali memang tadi pas dia sholat isya dan posisi itu sendiri dia. Bisa asalnya niat sendiri, dirubah menjadi imam, baru dia keraskan bacaannya. Kalau dia sholatnya ba'diyah isya, orang ini nak tepuk, orang ini mesti sholat isya nih. Ya sudah, kita menurut sholat kita aja sendiri. Kayak kita sholat ba'diyah sendiri saja, ya bacanya pelan semuanya, Allahu Akbar, ya pelan. Mereka niatnya menjadi makmum, mereka dapat fadilah jamaah, kita tetap sholat sunnah biasa. Dan dua-duanya sama menurut Imam Asy-Syafi'i. Cuma kalau menurut Imam Malik enggak boleh. Menurut Imam Malik orang sholat fardu tidak boleh berjamaah dengan orang sholat sunnah, enggak sah sholatnya. Gitu. Itu perbedaan pendapat. Ya, enggak sah. Jadi kalau kau sholat isya, ini ada orang ba'diyah, enggak boleh. Harus sholat isya sama sholat isya. Atau disuruhlah orang ini sholat isya lagi untuk mengawani baru boleh. Gitu. Kalau dia ba'diyah, kau nempel di belakangnya, menurut Imam Malik enggak sah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan boleh dan sah. Itu perbedaan. Wallahu a'lam. Dan masalah merubah niat tadi itu tidak wajib bagi imam. Imam tidak wajib berniat jadi imam, tapi makmum wajib berniat jadi makmum. Seorang makmum yang dia tidak berniat jadi imam, batal sholatnya. Karena dia ngikuti orang di depannya, tapi dia tidak niat jadi makmum, batal sholatnya. Kenapa? Nunggunya kelamaan dia. Jadi dia ngikut tanpa menjadi makmum, nggak boleh. Tidak boleh. Kecuali memang kalau geraknya sama. Kecuali. Tapi kalau dia sampai nunggu ataupun sana tahiyat awal dia masih rakaat pertama, kok dia ikut duduk, batal sholatnya. Wajib dia berniat jadi makmum. Gitu. Jelas? Jelas tidak ini Pak? Pak, jelas Pak? Saya tanya kalau tak jelas. Jelas ya? Nah, oke.
Memang harus begitu. Kalau orang musafir, dia tidak boleh menjadi makmum orang yang sholat mutim, yang mukim, yang mutim. Orang yang mukim sholatnya 4 rakaat full. Dia tak boleh ikut berjamaah jadi makmum, tapi kok dikosor, tak boleh. Dia harus ikut 4 rakaat, enggak boleh dikosor. Kalau dia mau kosor, dia wajib dia yang jadi imam. Jadi yang depan salatnya kosor 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Ketika yang musafir assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yang mukim tadi berdiri lagi nambah 2 rakaat, salatnya sah. Orang yang salat sempurna 4 rakaat boleh berjamaah bermakmum dengan imam yang salatnya kosor 2 rakaat. Tapi kalau dibalik tidak boleh. Yang depan salat 4 rakaat, yang belakang musafir salatnya 2 rakaat, tak boleh. Gitu tidak boleh. Kalau musafir nak salat jamaah di masjid kampung, dia jadi makmum, wajib dia 4 rakaat. Tidak boleh dia kosor. Okey? Itu wallahu a'lam. Mana yang utama? Kosor apa itmam? Itmam tu salatnya full 4. Mana yang lebih utama? Untuk musafir lebih utama jamak dan kosor daripada itmam. Kenapa? Karena itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngasih hadiah, kita terimalah, jangan sombong. Taklah Allah aku kuat, tak apa. Aku 8 rakaat pun tak apa-apa, aku kuat. Nanti aku azan aku pergi lagi, tak apa ke masjid. Sombong betul dikasih hadiah. Kau dah 2 aja sekali kau gabung. Taklah aku kuat aku 8, tak apa. Tak sombong kali kau dikasih hadiah tak mau. Terima, ini kemurahan dari Allah, sudah diterima saja. Itu. Jadi kata Saudara Imam Abdullah Ibn Abbas, itu lebih utama menerima hadiah dari Allah tadi. Jangan kita sok-sok 4 dengan 8 dengan 4. Kayaknya secara matematika banyak 8 lah. Zuhur 4. Nanti adzan asar salat lagi 4 lagi. Jamaah lagi. Kayaknya pahalanya banyak yang 8. Itu kan menurut engkau. Menurut engkau. Tetapi kita ini menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya fadilah tersendiri. Itu. Wallahu a'lam. Lanjutkan. Tak ada tanya, biasa tanya. Ini ngantuk agak sekarang ni sikit. Nengok orang lain pula dia. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai sunnah hayat solat, masuk di bab faslun wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Pasal menerangkan tentang wanita berbeda dengan laki-laki di dalam solat pada 5 perkara. Jadi perbedaan waktu solat ni antara laki-laki dengan perempuannya ada 5 perbedaannya. 5. Pertama, farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambihi wa yaqillu badnahu an fakhidaihi firruku. Pertama, orang laki-laki itu mengangkat apa kita bilang? Apa namanya? Membuka. Lebih baik. Membuka sikunya dari apa namanya nih? Lambung. Lambung ya? Lambung lah, katakan lambungnya. Jadi gini, laki-laki itu kalau waktu sujud, ya, waktu sujud, yujafi mirfaqai an jambihi. Kemudian yakilu banu an fakhidaihi fir ruku' was sujud. Di dalam ruku' dan di dalam sujud, kalau laki-laki ibu-ibu itu sikunya enggak nempel gini.
tapi sikunya di bentang gini, tidak nempel ke badan. Waktu dia rukuk juga waktu dia sujud. Ya, dah. Kalau perempuan tidak, kalau perempuan ibu waktu sujud dia gini. Ini siku nih bu, tak boleh gini, tak boleh dibuka. Siku ini tetap nempel. Nempel di badan gini waktu. Tapi bukan ininya bukan nempel di bawah, cuma nempel di badan gini. Tapi posisinya gini. Bukan berarti sikunya ini nempel di tanah, tidak. Jadi cuma nempel di badan, tapi tetap dia tidak nempel ke tanah, tidak. Itu bedanya laki-laki gitu. Itu sunnahnya gitu. Kalau ditanya kenapa begitu, bisa dipikir sendiri sebabnya. Ya, kira-kira kenapa? Kalau perempuan harus gini, kalau laki-laki gini. Itu sudah ketahuan lah kalau kita pikirkan. Cuma di sini tidak disebutkan. Itu hikmahnya. Kemudian wasujudu wa yajru fi maudhi'il jahri. Wa taqaddama bayanu fi maudhi'i wa idza nabahu ay aso wa idza nabahu ay asabihu syai'un fi sholati sabbaha. Kemudian kalau laki-laki itu mengeraskan bacaannya di sholat yang keras, maksudnya ya subuh, subuh, maghrib, isya, rakaat 2 rakaat pertama, itu laki-laki mengeraskan bacaan. Tapi perempuan tidak, ibu-ibu. Perempuan ketika menjadi imam dia tak macam laki-laki. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, pasang speaker sekali. Tidak, perempuan dia tidak mengeraskan bacaan di solat yang mestinya dikeraskan perempuan. Kenapa bu? Suara perempuan ini bisa menjadikan fitnah. Tapi tengoklah, subhanallah, solat aja tak boleh perempuan terpakai telulung. Solat nih tok, tapi tak solat yang bukan main. Solat aja yang ibadah tak boleh dia. Ada orang dengar, merdunya suara ni masuk ke dalamnya. Penasaran mana orang dia tu. Itu ibadah. Apalagi yang nyanyi sampai belenggak-belenggok. Aduh, itu lebih kacau lagi. Sudah jelas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi mestinya perempuan tu jangan mengeluarkan suara-suara yang membangkitkan nafsu laki-laki, enggak boleh. Enggak boleh. Kemudian wasujudu wa yajharu fi maudhi'il jahri wa taqaddama fi maudhi. Kemudian buka di zikri faqat amma i'lam aw atlaka wa auratul rajuli ma baina. Ini laki-laki dulu ya. Kemudian laki-laki kalau apa namanya ini, untuk mengingatkan ya imam yang lupa, itu mengucapkan subhanallah. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan nanti sebenarnya ini dipisah-pisah. Kalau perempuan dia pakai apa? Pakai tepuk. Perempuan. Kalau laki-laki pakai subhanallah. Wal mar'atu, satu lagi wa auratul rajuli ma baina surati wa rukbah ama falaysa minal aurati la ma fawqahuma. Sedangkan auratnya laki-laki yaitu antara pusat dan lutut.
Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fil khamsi al-mazkura fa inna tadummu ba'daha ila ba'din. Perempuan tidak begitu tadi. Pertama, tangannya harus rapat dengan badannya gini. Itu tadi laki-laki suruh buka. Kemudian dirukuk wasujud. Fal tulsik batnaha bifakhidaiha. Terus perutnya ketika sujud, ibu ketika sujud perutnya ini nempel di pahanya. Ya. Kalau laki-laki kan tak, ini dibuka pun tidak nempel di paha. Kalau perempuan udah tangannya gini, kemudian perutnya nempel di paha. Itu perempuan. Nah, tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki ada yang sangat ke depan lagi. Pesan sendirilah. Masjid tak menyediakan gitu. Kemudian wa idza nabaha syai'un bis shalah safaqat bidarbil yumna ala dhahril yusra. Kalau dia nak mengingatkan imam yang lupa di dalam solat, tadi laki-laki subhanallah. Kalau perempuan pakai tepuk, caranya tepuknya gimana? Jangan salah tepuknya. Bidarbil yumna ala dhahril yusra. Tepuknya bu, biasanya macam mana tepuknya bu? Nepuknya gimana? Bidarbil yumna ala dhahril yusra. Jadi ini ditepukkan ke gini, enggak. Nah, kalau ini kan balonku ada 5 gitu jadinya. Hah? Ini ditepukkan ke sini. Ya tinggal tengok lah. Kalau pas duduk tentu gini. Kalau pas berdiri gini. Kan gitu. Kalau pas apa? Nah, tergantung. Yang penting telapak tangan kanan dipukulkan ke punggung tangan kiri. Terserah waktu apa posisinya, yang penting gitu. Jangan begini. Kalau begini ini namanya la'ab, bermain-main. Nah, gini namanya la'ab, bermain-main. Makanya tepuknya kita pun sebetulnya tidak begini. La'ab, nak tepuk gitu. Ya, atau bisa masuk, udah sikit lagi 2 menit lagi 2 menit, oke, insyaallah. Kemudian wa tahwidu sautaha in salat bi hadratir rijal al ajanib fa in salat munfaridatan anhum jaharat. Kemudian perempuan salat maghrib dekat ada di masjid, ada orang laki-laki, dia tak boleh membaca keras. Jangan membaca keras. Mestinya kan maghrib baca keras, tapi dia tak usah baca keras karena ada orang laki-laki. Tapi kalau dia salat sendiri tak ada orang laki-laki, silakan baca keras. Ya. Ibu-ibu, ini lagi satu masalah nih. Orang ini salat jahar itu bukan khusus berjamaah saja. Salat sendiri pun jahar kalau memang waktu jahar. Ini tak, kalau jamaah aja. Kalau salat sendiri, Allahu Akbar, maghrib sendiri, dia tak jahar dia. Dia bukan zuhur, wah. Ini maghrib. Walau kau salat sendiri, kau tetap sunahan jahar. Salat isya tu sendiri, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini salat sunnah jahar sendiri ataupun berjamaah. Itu bukan salat zuhur. Biasanya macam mana? Kalau salat sendiri, Allahu Akbar, macam salat zuhur, betul tidak? Betul tidak? Kan? Ini kesalahan. Ya ini. Boleh jahar. Jahar. Kalau malam jahar, kalau siang tak jahar. Sekedar meninggalkan sunnah dia, sah, tetap sah. Cuma khilafus sunnah.
khilafus sunnah. Kalau sah tetap sah selagi ininya nempel semuanya, ya, tetap. Siapa? Perempuan doa. Amin, amin, cantik nah ustazah ni. Dia amin tengok mulutnya aja. Astagfirullahaladzim, wallah a'lam lah. Jadi itulah repotnya kadang-kadang sekarang. Ada ustazah cantik ceramah depan orang laki-laki yang nak berbini ya. Susah. Ini masalah tu. Karena dia tak konsentrasi ceramah, pental aku konsentrasi wajah dia je tadi. Kacau, wallahu a'lam. Ini perlu pula juga ya. Perempuan biarlah ceramah dekat perempuan sana. Ini bapak-bapak ada duda-duda nak kahwin lagi pun tengok. Aduh mak, semangat nah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.